Gimana sih caranya supaya nanti kalau anakmu itu belajar piano atau daftar les piano itu progresnya bisa cepet? Nah, buat kamu yang punya wacana untuk daftarin anakmu les piano ya tapi masih maju mundur karena kamu berpikir masih terlalu kecil nggak ya? Nanti bosen nggak ya? Nanti bisa ngikutin nggak ya? Atau mungkin kamu yang sudah coba daftarin anakmu les piano di suatu tempat kursus tapi mereka tolak karena memang mereka nggak punya program belajar piano untuk usia dini. Atau mungkin kamu yang bisa bermusik, punya piano atau keyboard di rumah dan ingin mengajarkan sendiri ya cara bermain piano atau keyboard ke anakmu, tapi kamu nggak tahu cara ngajarnya gimana, urutan materinya gimana. Nah, video ini cocok sekali buat kamu karena di video ini saya akan mengajarkan rahasianya bagaimana supaya kalau anakmu itu nanti les piano, belajar piano, progresnya bisa cepat. Saya juga akan ngajarin gimana caranya sih ngajarin piano, ngenalin dasar-dasar bermain piano ke anakmu. Jadi tonton video ini dari awal sampai habis, jangan lewatkan 1 detik pun. So, this is the video. Nah, rahasianya supaya anakmu itu punya progres yang cepat nanti kalau belajar piano atau hal yang paling dasar, yang paling penting yang harus pertama kali kamu ajarkan ke anakmu kalau kamu memutuskan untuk belajar sendiri adalah pelajaran ritme. Anakmu harus ngerti dulu tentang ritme atau ritme not. Di mana pelajaran ritme atau ritme ini banyak diajarkan di kelas-kelas atau program-program persiapan. Ada beberapa sekolah musik, tempat kursus musik yang mengadakan program tersebut. Di program itu, di kelas-kelas persiapan ini, anakmu akan banyak melakukan aktivitas tentang ritme. Nah, kabar baiknya pelajaran tentang ritme ini bisa kamu ajarkan sendiri asal kamu punya waktu mungkin 15 menit, 10 menit, atau mungkin 5 menit. Atau mungkin di sela-sela aktivitas kalau kamu terlalu sibuk banget, kamu bisa mengajarkan ritme, ya mengajarkan ritme not kepada anakmu sendiri. Nah, terus gimana caranya mengajarkan ritme atau ritme not? Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah ngajarin bedanya kanan dan kiri pada anakmu. Tentu hal ini pastinya udah didukung oleh kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh anakmu. Misalnya, anakmu itu sudah masuk ke taman kanak-kanak, pasti gurunya sudah mulai ngenalin bedanya kiri kanan. Kamu juga mungkin sudah bolak-balik kasih tahu, oke, jabat tangan dulu sama om pakai tangan kanan, makan pegang sendok harus pakai tangan kanan. Nah, supaya anakmu itu cepat menghafal kanan dan kiri, yang bisa kamu lakukan adalah gini. Misalnya lagi duduk-duduk atau lagi main, lagi tiduran, suruh anakmu untuk angkat tangan kanan. Misalnya, angkat tangan kanan Kak, angkat tangan kiri Kak. Atau misalnya waktu duduk kamu bisa juga variasikan, suruh dia taruh 2 tangannya di paha. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, gitu. Lakukan ini sampai loadingnya tidak terlalu lama. Maksudnya loadingnya nggak terlalu lama gini. Ketika anakmu itu suruh ngangkat tangan kanan misalnya, tangan kanan Kak, dan dia masih begini. Nah, itu masih terlalu lama. Ya. Jadi loadingnya paling nggak 1-2 detik lah. Angkat tangan kiri Kak. Misalnya gini, kanan, kiri. Nah, segitu itu sudah nggak lama. Nah, kalau sudah bisa ya loadingnya nggak terlalu lama, kamu boleh move ke langkah berikutnya, yaitu memindahkan instruksi yang tadi secara lisan ke tulisan. Nah, kamu boleh tulis seperti ini di kertas, ya, atau di tab atau di HP kalau kamu punya stylusnya ya, punya S Pen-nya. Tulis aja kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan. Nah, berikutnya suruh anakmu untuk menepuk sesuai dengan apa yang tertulis. Ya, kamu juga boleh menggunakan keyboard atau piano yang ada. Suruh anakmu taruh 2 tangan di sini. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan. Atau mungkin kalau lagi duduk-duduk, suruh aja anakmu angkat tangan kiri, kanan, kiri, kanan. Random aja. Tulis ini urutannya random. Mau kirinya 7 kali, mau kirinya 6 kali, terserah. Acak-acak aja. Ya, jangan terlalu panjang dulu. Mungkin bisa dimulai dari 4 dulu, kemudian 8, mungkin nanti setelah 8 kalikan 2 jadi 16 seperti itu. Lakukan ini sampai loadingnya jadi cepat. Seperti tadi saya bilang, sudah nggak terlalu lama lagi berpikirnya. Nah, kalau sudah bisa langkah ini, langkah berikutnya adalah kamu bisa mulai mengenalkan bentuk not kepada anakmu. Nah, untuk mengenalkan bentuk not, kamu mulai bisa menambahkan seperti ini di tulisanmu tadi. Jadi kalau kiri kamu bikin not dengan tiang ke bawah, notnya lingkaran penuh ya. Kalau kanan tiangnya ke atas. Nah, suruh anakmu untuk melakukan tepuk-tepuk lagi. Seperti tadi. Jadi kiri, kanan, seperti itu. Sesuai dengan not yang tertulis. Seperti biasa mulai dulu dari pendek sampai ke panjang. Ya, notnya sampai not yang jumlahnya banyak. Lakukan ini sampai loadingnya cepat. Ingat, jangan langsung dihapus kiri kanannya. Jadi kalian harus tulis dulu kiri kanan dan harus gambarkan dulu notnya bersamaan dengan kata kiri dan kata kanan. Setelah itu kamu bisa mulai menghapus kata kiri dan kanan. Jadi not kosong begini. Nah, sekarang anakku berarti harus menerjemahkan mana yang kiri, mana yang kanan. Nah, lakukan ini.
ya. Lakukan ini mulai dari not yang jumlahnya sedikit sampai yang panjang. Kamu boleh acak-acak notnya. Misalnya not yang tiangnya ke bawah untuk tangan kiri mau kiri-kiri, kanan-kanan, kanan-kiri, kanan-kiri boleh. Atau misalnya kiri semua boleh, kanan semua boleh. Pokoknya acak-acak aja sesuka hatimu, terserah, bikin random aja, bikin variasi sebanyak-banyaknya. Dan kamu harus lakukan ini juga sampai loadingnya jadi pendek. Nah, langkah berikutnya kalau anakmu itu sudah lancar, loadingnya itu sudah makin singkat, kita bisa mulai merapikan ketukannya. Caranya gimana? Caranya dengan memasukkan metronom. Nah, metronom ini bisa kamu dapatkan dengan menginstal aplikasi di HP-mu. Di Play Store, di App Store itu banyak banget aplikasi metronom gratis, install aja. Atau opsi kedua, kamu juga bisa buka Google di web browsernya kamu, di HP-mu atau di komputer. Tulis aja metronom. Nanti akan muncul seperti ini dan ini bisa di-play. Bisa dicepetin, bisa dilambatin. Atau opsi ketiga untuk metronom, kamu juga bisa play metronom dari alat musikmu. Kalau alat musikmu adalah alat musik digital, piano digital atau keyboard digital. Ada fasilitas metronom, pakailah. Nah, kemudian apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah minta anakmu untuk tepuk-tepuk ini bersamaan dengan metronom. Ya, boleh dari tempo yang lambat dulu, jadi begini. Nah, kamu bisa memainkan tempo metronomnya, dilambatin, dicepetin, boleh kamu mainkan. Nah, tahap ini mungkin agak sedikit lebih lama, butuh waktu untuk menguasai. Yang bisa kamu lakukan adalah misalnya denger lagu nih, suruh anakmu ikut tepuk-tepuk. Kamu boleh mencontohkan tepuk-tepuknya, suruh anakmu ikut. Atau kalau misalnya anakmu itu masuk sekolah minggu di gereja, suruh dia rajin berangkat sekolah minggu. Karena di situ akan banyak nyanyi-nyanyi dan anakmu harus tepuk-tepuk. Itu melatih ritme juga, teman-teman. Nah, kalau anakmu itu sudah bisa tepuk-tepuk, ya, menepuk not yang tertulis yang kamu tulis sesuai dengan metronom, misalnya ini sesuai dengan metronom seperti yang tadi saya contohkan, maka selamat, berarti kamu sudah berhasil mengajarkan not 1 ketuk kepada anakmu. Nah, terus bagaimana caranya mengajarkan not 2 ketuk, 3 ketuk, 4 ketuk, atau mungkin setengah ketuk, tanda diam, tanda istirahat, kemudian memainkan lagu, itu caranya gimana? Nah, silahkan kalian ikuti program terbaru saya yang bernama Becoming Piano Teacher for You Kids, karena di situ saya akan mengajarkan cara ngajarnya gimana, urutan materinya apa, kemudian misalnya bahasa yang harus kamu pilih gimana supaya mudah dipahami, kemudian juga cara membreakdown instruksinya, jadi kamu tahu kapan harus mengajar apa. Ya, jadi itu nggak boleh sembarangan. Kemudian juga saya akan mengajarkan parameter atau tandanya. Ya, anakmu itu sudah berhasil menguasai satu konsep dan kamu bisa move ke konsep berikutnya. Selain itu, kamu juga akan dapat akses ke komunitas eksklusif di mana kamu bisa bertanya langsung, bisa berbagi bersama orang tua lain, gimana sih caranya anak saya kok begini, kok begitu, solusinya harus gimana, tipsnya harus gimana. Jadi tunggu apa lagi, segera daftar sekarang karena akses ke komunitas eksklusifnya terbatas. Saya tunggu di member area. Bye-bye.